Dan berikut pemirsa daftar bantuan sosial yang akan dibagikan awal tahun 2024 oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ada BLT El Nino dengan nilai 400.000 per orang, kemudian bansos beras 10 kg beras per bulan penerima 21,35 juta KPM, keluarga penerima manfaat. Ada juga program keluarga harapan PKH, balita dan ibu hamil 3 juta per tahun jumlahnya. Siswa SD, SMP, SMA jumlahnya juga sudah tertera. Inilah daftar bantuan sosial yang dibagikan pada awal tahun 2024. Ada pula BPNT dengan nilai Rp200.000 per bulan. Program Indonesia Pintar PIP nilainya 1,8 juta rupiah, penerimanya ada 18,59 juta siswa, baik itu di tingkat SD sampai SMA atau sederajat. Bantuan sosial yang dibagikan oleh pemerintah untuk masyarakat sebelum pencoblosan pemilu Februari 2024 dianggap bermasalah. Pembagian bantuan sosial oleh pemerintah selama pemilu dianggap syarat kepentingan politik dan dikhawatirkan dapat ditunggangi pihak tertentu. Sejumlah tim sukses Capres, Cawapres meminta pembagian bansos ditunda hingga setelah pemilu berakhir. Apakah perlu bansos ini untuk ditunda? Benarkah bansos syarat kepentingan politik? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama saya ada Deputi 2 Kantor Staf Kepresidenan, Bapak Abraham Wirotomo, kemudian ada Jubir Timnas Anies Muhaimin, Muhammad Iqbal, ada Viva Yoga Mauladi, Direktur Jubir TKN Prabowo Gibran, dan juga Arwani Tomavi, Wakil Sekretaris TPN Ganjar Mahfud. Selamat sore Bapak-Bapak, saya langsung ke Pak Abraham. Kami ingin tahu Pak, di awal tahun 2024 ini jenis apa saja bansosnya? Karena momentum yang berdekatan dengan pemilu ini Pak, yang menuai sorotan. Pak Abraham. Ya, tip bansos biasa yang sudah kita lakukan, sudah dilakukan oleh pemerintah seperti Kartu Indonesia Pintar itu sejak tahun 2014, Kartu Indonesia Sehat juga dari tahun 2014, lalu yang terbaru itu kan bantuan pangan serta BLT El Nino, yang mana program ini diluncurkan, problem statement-nya adalah karena ada permasalahan pangan global akibat adanya El Nino di beberapa daerah, tidak hanya di Indonesia, tapi banyak negara mengalami kekeringan. Nah, akibatnya apa? Akibatnya harga pangan itu naik. Nah, pemerintah memberikan program tidak saja bantuan sosial, namun juga meningkatkan produktivitas pertanian, seperti mengecek irigasinya, kita tingkatkan produktivitas pangannya. Artinya apa? Problem statement yang coba dijawab dari program ini adalah permasalahan yang ada sejak bulan Maret tahun 2023. Sehingga tidak ada kaitannya dengan proses politik. Bantuan berasnya disalurkan sejak Maret 2023 dan dilanjutkan sampai ke tahun 2024. Kenapa? Karena dari para pakar, para ahli memprediksi El Nino ini bisa sampai tahun 2024. Jadi penentuan masa pemberian bantuan sosial ini bukan karena proses politik, namun karena proses akademik, teknokratik. Kita memprediksi tantangan yang dihadapi oleh masyarakat itu sampai kapan, dan pemerintah berusaha meringankan beban dari masyarakat, Mas Andro. Baik, saya langsung ke Mas Muhammad Iqbal sebagai Jubir Timnas Amin. Apakah benar dari nomor urut 1 meminta agar pembagian bansos ini ditunda karena syarat kepentingan politik, Bang Iqbal? Haknya rakyat, bahwa itu bukanlah kebaikan presiden, bukan kebaikan personal presiden, tetapi itu adalah uang rakyat yang harusnya memang menjadi hak rakyat. Bagi kami, selagi tidak dipolitisasi itu memang sah-sah saja, tetapi kami melihat bahwa bansos ini berpotensi. Ya, apalagi Pak Zulhas sudah bicara bahwa ini berkat kebaikan Pak Jokowi, maka kami ingin memberitahu kepada rakyat Indonesia bahwa bansos itu adalah hak Anda, hak rakyat. Semuanya itu adalah kewajiban negara untuk melindungi rakyatnya. Jadi tidak ada hubungannya dengan kebaikan seseorang pemimpin. Jadi kami ingin meluruskan bahwa bansos ini adalah memang. Halo Bang Iqbal, masih tersambung? Bukan kebaikan. Karena giliran bansos negara, harusnya utang itu juga kalau mau diklaim-klaim bansosnya, utang itu juga diklaim dong. Jangan hanya bansosnya yang diklaim sebagai kebijakan pemimpin, tetapi hutangnya dibilang utang negara. Ya, ini kami kritisi bahwa itu adalah hak rakyat.
yang seharusnya diterima rakyat, tidak ada hubungannya dengan kebaikan ataupun kebijakan-kebijakan. Baik, kita ke Mas Viva Yoga. Kalau dari posisi Mas Viva Yoga, karena bahasa tadi Mas Iqbal, ini bukan kebaikan presiden, tapi menggunakan anggaran negara dan bansos harusnya disalurkan sesuai dengan hak warganya masing-masing. Mas Viva Yoga, bagaimana posisinya? Iya, ini bansos ini adalah amanat konstitusi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, kemudian diturunkan di Undang-Undang APBN. Tahun 2023 menurut Menteri Keuangan ada 1.060 triliun bansos ya, bantuan perlindungan sosial yang diturunkan, baik itu untuk pendidikan, kesehatan, peternakan, perikanan, pertanian, kesehatan, dan lain sebagainya, termasuk juga BBM. Jadi bansos ini adalah hak dari rakyat karena bansos diambil dari uang rakyat, baik itu dari pajak maupun dari penerimaan negara bukan pajak, lalu oleh pemerintah dikembalikan lagi dalam bentuk program-program sosial. Jadi sebenarnya begini, yang pertama, saya rasa sebagian besar masyarakat juga sudah tahu bahwa yang namanya bansos ini adalah uang dari rakyat kembali ke rakyat. Kalau kemudian di dalam kampanye ada narasi-narasi yang dengan bahasa-bahasa yang sederhana, itu ya sebenarnya intinya bahwa ini adalah program dari pemerintahan Jokowi melalui Undang-Undang APBN. Saya rasa program bantuan sosial ini sejak zaman Bu Mega sampai sekarang dan ke depan siapapun yang terpilih saya rasa juga pasti akan diteruskan. Jangan sampai kemudian ya bansos ini kemudian menjadi bagian untuk mensandra hak-hak rakyat. Jangan sampai kepala daerah untuk tidak menggunakan hak-hak rakyat ini dengan tidak menyalurkan bantuan sosial. Oleh karena itu, kami TKN tetap berpendapat bahwa apapun bentuknya, apapun prosesnya, bantuan sosial sebagai hak rakyat itu harus tetap dilanjutkan karena ini adalah untuk melindungi dan mengembangkan proses tanggung jawab negara. Ada narasi-narasi negatif dari luar yang menyatakan negara tidak hadir, pemerintah tidak hadir. Loh, ini ada bansos sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pemerintahan Pak Jokowi yang menyatakan kami itu hadir untuk membantu rakyat, kami hadir bersama dengan rakyat. Jadi intinya bahwa TKN tetap tunduk patuh pada aturan konstitusi, tidak ada politisasi dalam bansos. Yang kita inginkan bansos jangan disandra untuk kepentingan politik tertentu. Oke. Justru bansos ini adalah hak rakyat yang harus tetap disalurkan sesuai dengan timetable dari pemerintah. Sesuai dengan jadwal yang sudah diutarakan jauh sebelum agenda politik ini terselenggara. Tapi Mas Arwani Tomafi, kami ingin tahu sikap dari Ganjar Mahfud, apakah seharusnya bansos ini tetap dilanjutkan asal tidak dikaitkan dengan politik atau ditunda sampai pencoblosan selesai, Mas Arwani? Mas Arwani, masih tersambung bersama kami? Silakan Mas. Ya, halo. Ya, yang pertama tentu namanya nomenklatur bantuan sosial di APBN, di APBD, itu memang selalu ada. Jadi bukan sesuatu yang tiba-tiba loh kok ada gitu, enggak. Jadi secara normatif bansos itu memang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi jangan sampai ada usulan untuk meniadakan atau mempermasalahkan itu. Nah, memang hal yang kerap menjadi diskusi kita ya, nomenklatur bansos ini kerap bersinggungan dengan momentum politik elektoral, baik di pilkada maupun di pemilu. Nah, jadi yang sering kita lihat itu memang di pilkada. Jadi tentu teman-teman yang di partai-partai juga paham lah ini kan. Ini yang titik krusialnya di sini. Jadi bagaimana agar bansos ini betul-betul untuk rakyat, kemanfaatannya juga untuk rakyat. Jangan lalu
dipersonifikasi pada pribadi pejabat, baik pimpinan di level daerah maupun di pusat. Itu saja problemnya. Ya, apakah nanti teman-teman yang di partai atau capres-cawapres atau calon bupati dapat manfaat atau dapat ekses positifnya, yaitu terserah rakyat kan gitu deh. Jadi tapi bagaimana agar proses ya bansos ini mulai dari perencanaan ya sampai pada pelaksanaannya itu betul-betul memang harus kita jaga betul-betul kemanfaatannya untuk rakyat gitu loh. Jadi tidak tepat jika bansos itu dipersonifikasi pada jabatan pejabat. Jadi itu menjadi hak rakyat gitu. Jadi kalau diasosiasi bantuan sosial ini adalah karena ini kebaikan ini dan sebagainya, saya kira hal-hal seperti itu harus dihindari. Ya semua tahu lah ini APBD, APBN memang menjadi hak rakyat, dan bahwa misalnya yang menjabat teman-teman di DPR yang juga ikut memutuskan mendapatkan manfaat politiknya ya biasa saja. Teman-teman di partai-partai lain juga punya menteri kan, PKB punya menteri desa, ya kan, terus apalagi Nasdem juga saya kira punya program-program sosial di kementeriannya yang semua orang rahasia umum lah, udah itu pasti dimanfaatkan ya. Ada pemanfaatannya, ada ruang-ruang untuk bagaimana memanfaatkan ruang elektoral gitu loh. Jadi udah rahasia umum, jadi yang jelas rakyat itu butuh bansos. Baik, Pak Arwani. Baik, sembari kita memperbaiki gangguan komunikasi dengan Pak Arwani, saya mau ke Pak Abraham. Kami ingin tahu Pak Abraham, semua tim ses ini sepakat bahwa penyaluran bansos adalah hak rakyat. Tapi ketika ada politik, ada elit politik yang menyatakan mendapatkan manfaat, lalu siapa sebenarnya yang merasa ditunggangi dengan adanya penyaluran bansos ini? Sesaat lagi Pak Abraham ditanggapi, kita harus jeda dulu hanya di Kabar Petang.